Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 841 sampai bab 842. Bab 841. Si Bintang Hao tercengang saat melihat konvoi itu. Matanya beralih bola-balik antara BMW miliknya dan mobil armada orang lain. Semakin banyak saya menonton, semakin saya merasa rendah diri dan semakin terstimulasi. BMW miliknya bahkan tidak bisa mengimbangi mobil orang lain. Bahkan BMW miliknya tidak seberharga 4 roda mobil orang lain. Hal ini sangat mengejutkannya. Saat ini BMW diparkir di depan konvoi, seperti pemimpin konvoi, namun merupakan konvoi dengan kepala kecil dan badan besar. Pasalnya bagian depan mobil tersebut sebenarnya adalah BMW. Lihat ayah berkepala kecil, hal ini membuat Tang Hao malu, dan konyol. Dia sendiri merasa sangat malu bahkan berharap bisa pergi begitu saja dan terbang jauh dari sini. Namun, melihat Ji Fei menggendong Phoenix dan menunggu mobil, suasana hatinya kembali membaik, setidaknya dia masih punya mobil, tidak seperti Ji Fei yang naik taksi ke sini. Saudari Zian, ayo masuk ke dalam mobil. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju BMW miliknya. Saat itu, seorang pemuda berusia 20-an turun dari mobil dengan memimpin iring-iringan mobil, mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam dan sepatu kulit, dengan wajah seperti pisau penuh arogansi. Itu adalah semacam arogansi yang berasal dari lubuk hatinya, tapi tertahan pada saat ini. Matanya tertuju pada wajah Ji Fei sejenak, dan dia segera mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Saat ini, Tang Hao dapat melihat dengan jelas bahwa orang tersebut sebenarnya adalah Si Bin, keponakan Si Dongpeng, Presiden Kamar Dagang Su. Inilah pria yang disebut sebagai putra Su nomor 1. Beberapa orang bahkan secara pribadi menganggapnya sebagai pemuda paling sombong di Su. Kesombongannya bukan hanya karena status pamannya, tetapi yang lebih penting karena dia muda dan tampan. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di kalangan generasi muda di Su dan dikenal sebagai penyihir bisnis masa depan dan elit bisnis kerajaan naga. Ada banyak sekali orang yang hanya ingin mengunjungi dan berteman dengannya setiap hari, dan mereka bahkan ingin mendobrak pintu grup kreasi keluarga Si. Namun, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Si Bin sombong karena dia luar biasa, tapi dia lebih menyendiri. Tujuannya adalah kompetisi untuk mendapatkan talenta terbaik di kerajaan naga, daripada interaksi sosial dari apa yang disebut pemuda terkenal ini. Adapun interupsi dari apa yang disebut wanita dan wanita, dia bahkan menghindarinya. Tang Hao pernah berkesempatan bertemu Si Bin secara kebetulan dan mengucapkan 3 patah kata kepadanya saat itu. Ketika saya melihat Si Bin hari ini, saya langsung berhenti berjalan menuju mobil. Wajahnya penuh kegembiraan, dan kakinya bahkan sedikit susah diatur. Apalagi saat dia melihat Si Bin berjalan ke arahnya, dia mengira Si Bin telah melihatnya, mengenalinya, dan ingin menyapanya. Setelah menarik napas dalam-dalam 2 kali dan mencoba untuk tenang, dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Si Bin. Li Laoyuan mengulurkan tangannya, "Halo, Tuan Si, saya." Tepat ketika Tang Hao menantikannya, berpikir bahwa dia dapat meningkatkan hak untuk menyombongkan diri, Si Bin telah melewatinya dan berjalan langsung menuju Ji Fei. Ji Fei tidak mengenali Si Bin di depannya, tetapi sosok orang ini sepertinya pernah melihat orang serupa sebelumnya. Si Bin memiliki penampilan yang bermartabat dan temperamen yang luar biasa. Namun, melihat Ji Fei yang baru saja turun dari kereta dan masih memegang Phoenix, dia tiba-tiba merasa ada perbedaan besar.
Ketampanan dan kesombongannya tampak begitu kecil dan meremehkan di hadapan temperamen Ji Fei dari dalam keluar. Jantungku berdebar kencang. Dia segera menghampiri Ji Fei dan berkata, "Apakah Anda Tuan Ji Fei?" Dengan hormat, sopan, ibarat seorang bawahan menyapa pemimpinnya, seperti seorang junior menyapa yang lebih tua. Tang Hao, yang tangannya terjulur di udara, merasakan matanya tertunduk ketika mendengar kata-kata ini. Apakah ini masih Si Bin, pangeran nomor 1 di Shu? Bagaimana dia bisa bersikap begitu sopan kepada seorang pemuda yang dia anggap remeh? Apakah itu sebuah kesalahan? Dia sangat ingin berteriak dan mengingatkan Si Bin. Ketika saya melihat sederet pria berjas hitam keluar dari mobil di belakang saya sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara. Ji Fei mengangkat alisnya dan menatap Si Bin. "Saya Ji Fei, tapi saya tidak mengenal Anda." Tang Hao tidak tahu apa reaksi Si Bin ketika mendengar ini, tapi dia menjatuhkan diri dan duduk di tanah. Orang yang dapat menerima pertanyaan sopan dari Tuan Muda Shu nomor 1 tidak tahu bagaimana merespons dengan sopan. Yang paling penting adalah ada begitu banyak orang berjas hitam di belakang, dan sekilas mereka terlihat seperti pengawal. Apakah Anda ingin memancing amarah dan mencari kematian? Namun, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkannya. Alih-alih menunjukkan kemarahan di wajah Si Bin, dia membungkuk 90 derajat kepada Ji Fei dan berkata, "Maaf, Tuan, Si Bin terlambat menyambut Anda. Mohon maafkan saya." "Maafkan saya, Tuan." Semua pria berjas hitam di belakangnya membungkuk 90 derajat dan berkata. Orang-orang yang masuk dan keluar aula bandara di tempat kejadian mendengar teriakan ini, dan banyak orang tanpa sadar berhenti dan melihat. Namun begitu melihat kewaspadaan para pria berjas hitam, mereka ketakutan dan segera pergi. Meskipun Ji Fei tidak tahu siapa yang mengirim Si Bin, tetapi melihat ekspresi pihak lain, dia tahu bahwa seseorang pasti telah memberitahu mereka tentang kedatangannya ke Shu, jadi dia disambut dengan kemegahan yang begitu besar. "Tidak apa-apa, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku tidak menyalahkanmu." "Terima kasih Tuan." Si Bin dengan cepat mengucapkan terima kasih, mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan bahkan membuat isyarat mengundang dengan tangannya, meminta Ji Fei untuk masuk ke dalam mobil. Ji Fei mengangguk dan berjalan menuju mobil dengan Phoenix di pelukannya. Saat melewati Zian ingin berbicara, tapi tidak berkata apa-apa. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan melirik ke arah Tang Hao. Tang Hao merasa sangat bersemangat hingga dia hampir kehilangan jiwanya. Sekarang jika Ji Fei memutar mulutnya, dia akan segera mati. Mata yang dia lihat pada Ji Fei penuh dengan sanjungan dan permohonan. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan berjalan langsung menuju Maserati. Si Bin melihat mata Ji Fei ke arah Tang Hao, tetapi ketika Ji Fei mengabaikannya dan tidak berbicara, dia juga tidak berbicara. Dia sombong, tapi berakal sehat dan bukan playboy. Tentu saja, kami tidak bisa mencoreng citra Ji Fei. Ketika dia sampai di mobil, dia mempercepat langkahnya dan berlari untuk membukakan pintu untuk Ji Fei. Ji Fei membawa Phoenix dan masuk ke dalam mobil. Si Bin dengan hati-hati menutup pintu mobil, berbalik dan memandang pengawal itu, biarkan mobil di depan pergi. Ya, setelah pengawal itu selesai berbicara, dia melihat ke arah Tang Hao. Tang Hao sangat ketakutan seolah-olah ada pegas di bawah pantatnya. Dia langsung berdiri, menarik Zian yang ketakutan, berlari ke dalam mobil, dan pergi dengan tergesa-gesa. Karena gugup, tangan gemetar dan pengendalian mobil yang buruk, ia menabrak pagar pembatas sebanyak 2 kali dan mobil rusak. Namun ia tidak berani berhenti karena takut menghalangi konvoi Ji Fei.
Meskipun dia tidak tahu siapa Ji Fei, perilaku Si Bin membuat dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Hati Ziyan berada dalam kekacauan. Gadis mana yang tidak hamil? Gadis mana yang tidak bergairah? Dia tertarik dengan ketampanan Ji Fei dan ingin mengenal Ji Fei, tapi Ji Fei sangat sombong. Pada awalnya, dia merasa bahwa dia dapat bekerja keras untuk itu. Tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah gunung yang selalu dia panjat dan tidak dapat dia capai. Tiba-tiba aku merasa mimpiku hancur dan aku kecewa. Akhirnya, aku menekan hatiku yang rumit dan melihat keluar jendela, merasa bingung di dalam. Bab 842 Hadron memberitahumu, kan, Tuan? Perkenalkan diri Anda, nama saya Si Bin. Anda pasti tidak akan mengenali saya. Kata Si Bin sambil mengemudi. Ji Fei tidak menanggapi. Si Bin melanjutkan, nama paman saya Si Dongpeng, Anda harus mengenalinya. Setelah Si Bin selesai berbicara, dia melihat Ji Fei melalui kaca spion. Seorang pria gemuk berusia 60-an dengan senyuman muncul di benak Ji Fei. Itu terjadi 3 tahun yang lalu, ketika dia kembali dari misi di negara Eropa. Rombongan turis dari kerajaan naga tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok gangster, dan suasana menjadi kacau balau. Ada lebih dari 20 orang di sisi lain, memegang senjata berat di tangan mereka, dan meminta mereka untuk mengambil semua uang mereka, jika tidak mereka akan membunuh semua orang. Situasinya sangat mendesak pada saat itu, banyak orang yang begitu ketakutan hingga mereka meringkuk di tanah, gemetar dan menangis. Pada saat kritis, Si Dongpeng berdiri. Di satu sisi, dia menghibur semua orang untuk tidak takut, dan di sisi lain, dia bernegosiasi dengan pihak lain, berharap pihak lain melepaskan mereka. Tetapi pihak lain sangat tangguh. Dia hanya menginginkan uang, dan dia bahkan menamparkan wajah Si Dongpeng. Hal ini membuat suasana semakin tegang. Ji Fei sudah lama ingin keluar, tetapi ketika Si Dongpeng melangkah maju, dia tidak segera keluar. Meskipun Si Dongpeng dipukuli dan mulutnya berdarah, dia sangat heroik dan menawarkan untuk memberi mereka masing-masing 3 miliar, dan kemudian melepaskan mereka semua. Pihak lain setuju dan Si Dongpeng memberinya uang. Saya pikir masalah ini akan selesai, tetapi saya tidak menyangka setelah orang-orang itu mendapatkan uang, mereka menjadi lebih serakah dan meminta semua orang mengambil 3 miliar. Dari mana orang-orang itu punya uang? Si Dongpeng berdiri dan ingin memberi alasan kepada semua orang, tetapi pihak lain menikam Si Dongpeng langsung di perut. Si Dongpeng jatuh ke tanah dengan luka serius di tempat. Suasana menjadi semakin mencekam dan menakutkan. Ketika Ji Fei mengambil tindakan dalam situasi ini, dia hanya berbalik dan membunuh semua orang. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir dan memberi mereka perasaan terlahir kembali. Semua orang buru-buru berkumpul untuk mengucapkan terima kasih dan bertanya siapa Ji Fei, yang memiliki kamuflase di wajahnya. Faktanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan pertanyaan ini karena tidak mungkin mereka menghentikan Ji Fei. Namun, karena Ji Fei segera merawat Si Dongpeng, mereka diberi kesempatan. Namun, Ji Fei tidak memberitahu mereka siapa dia. Dia hanya mengatakan bahwa dia berasal dari kerajaan naga dan segera pergi. Tidak ada yang tahu namanya, tapi dia tahu nama Si Dongpeng, dan dia bahkan bangga dengan rekan senegaranya yang memiliki tulang punggung seperti itu. Kemudian, ketika saya menelepon Long Qiang, saya membicarakan masalah ini dan memberitahu Long Qiang bahwa jika ada kesempatan, dia akan mengurus properti Si Dongpeng. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan dia telah melupakan masalah ini. Dia tidak menyangka Si Bin akan menyebutkannya di sini. Jadi begitu,
Ji Fei hanya mengucapkan 4 kata dengan ringan. Si Bin juga orang yang sombong. Sebagai putra pertama Su, dia tidak mengenal Ji Fei, tapi dia telah mendengar tentang perbuatan Ji Fei. Hari ini, saya tiba-tiba menerima telepon dari paman saya, memintanya untuk menjemput Ji Fei di stasiun kereta. Dia juga disuruh menggunakan kemegahan tertinggi dan ketulusan yang paling tulus. Meski datang, ia ingin melihat orang seperti apa sosok legendaris tersebut. Sekilas, saya terkejut dengan temperamen Ji Fei. Sekarang, 4 kata pendek Ji Fei membuatnya merasakan sesuatu yang luar biasa lagi, yang merupakan pikiran yang tidak dimilikinya. Ada lebih banyak rasa hormat di mata Ji Fei. Ji Fei telah menutup matanya saat ini dan tidak ingin berbicara. Melihat Ji Fei menyukai kedamaian dan ketenangan, Si Bin tidak berkata apa-apa dan berkonsentrasi mengemudi. Saat ini, jika ada yang tahu bahwa putra Su nomor 1 itu bekerja sebagai sopir, pasti banyak orang yang terkejut. 20 menit kemudian, iring-iringan mobil melaju ke Hotel Sudi. Saat ini, ada seorang lelaki tua berjas tang berdiri di depan pintu Hotel Sudi. Rambutnya dipotong pendek dan beruban, tetapi wajahnya merona. Dia tersenyum, matanya penuh harap, dan dia terus melihat menuju pintu. Ada sekelompok orang yang berdiri di sampingnya. Semuanya berpakaian bagus dan memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka semua adalah elit bisnis di Su. Sulit untuk bertemu siapapun di hari kerja, tapi sekarang mereka semua di sini menunggu Ji Fei. Ketika semua orang melihat Si Bin mengemudi, mereka semua berdiri tegak dan memperhatikan mobil itu. Si Bin perlahan memarkir mobilnya di samping semua orang, dan Si Dongpeng dengan cepat melangkah maju dan membuka pintu mobilnya sendiri. Matanya langsung tertuju pada wajah Ji Fei. Meski baru pertama kali melihat wajah muda, tampan, dan sombong, namun tatapan tajam mata Ji Fei membuatnya langsung mengenalinya. 3 tahun kemudian, saya tidak akan pernah melupakannya. Tuan Ji, akhirnya saya bisa melihat Anda merasa terhormat hari ini. Sudut mata Si Dongpeng basah, dia sangat bersemangat, dan tubuhnya gemetar. Ji Fei merasakan ketulusan ini dan cukup puas di hatinya. Tahu bagaimana bersyukur. Sepanjang perjalanan dari stasiun ke sini, meskipun Ji Fei tidak bertanya, dia sudah menebak bahwa itu pasti pengaturan Long Qiang. Jika tidak maka tidak mungkin mengetahui identitasnya. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, dan kamu masih dalam keadaan sehat. Ji Fei berkata dengan ringan. Itu semua diberikan oleh Tuan Ji. Jika bukan karena Tuan Ji, saya pasti sudah kembali menjadi debu sekarang. Si Dongpeng berkata dengan sangat rendah hati. Ji Fei melambaikan tangannya. Jangan menyimpan masa lalu di hatimu. Aku bilang kita semua dari kerajaan naga. Ketika Ji Fei mengatakan ini, dia keluar dari mobil. Semua orang yang berdiri di luar mendengar kalimat ini. Wow, semua orang berdiri tegak dan menatap Ji Fei dengan kekaguman yang mendalam di mata mereka. Pikiran, inilah hatinya, bang, Si Bin yang pertama bertepuk tangan. Sebagai putra pertama Su, dia dulu berpikir bahwa dia adalah yang terbaik di antara generasi muda. Sekarang, kata-kata Ji Fei membuat dia tahu bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan dia masih harus bekerja keras. Hati yang besar saja sudah cukup baginya untuk bekerja keras seumur hidup. Tepuk tangan langsung terdengar, dan mata banyak orang penuh gairah. Ji Fei mengangguk kepada semua orang dan melihat ke arah hotel. Si Dongpeng segera mengerti. Saya telah memesan kamar untuk Anda. Silakan masuk. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan masuk dengan Phoenix di pelukannya. Si Dongpeng secara pribadi memimpin,
memegang kartu kamar dan membawa Ji Fei ke atas ke suite 1212 di lantai 12. Si Dongpeng membuka pintu kamar. Ji Fei masuk, melihat sekilas, dan sangat puas. Ini suite terbaik di hotel terbaik di Sichuan. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan segera menyiapkannya. Si Dongpeng segera berkata, tidak, itu sudah cukup. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membawa Phoenix ke kamar tidur dan menurunkan Phoenix. Phoenix tertidur. Dia sangat lemah sekarang, dan karena kereta yang bergelombang, dia sangat kelelahan. Ketika Ji Fei keluar, si Dongpeng sudah berdiri di sana menunggu dengan setumpuk dokumen. Dia tahu pasti ada yang salah dengan si Dongpeng. Tuan Ji, ini semua adalah saham perusahaan grup Chuangxi kami. Kami bersedia memberikan semuanya kepada Anda dan menggabungkannya ke dalam grup Li. Si Dongpeng menyerahkan tangannya pada Ji Fei dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ingin Ji Fei mengangguk setuju. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, si Dongpeng tercengang. Qiangzi sudah memberitahumu, kan? Ji Fei bertanya langsung. Si Dongpeng awalnya tertegun, lalu segera mengangguk, bersambung.